Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musa Agusti dari DRO 23 di kelas A, Kelas Disiplin Takdir 007. Di sini saya ingin mempresentasikan dan memberikan percobaan tentang inverter sine wave. Yang pertama, inverter sine wave adalah perangkat yang mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC dengan bentuk gelombang sinus yang halus seperti listrik PLN. Proses kerjanya dimulai dari pembangkitan sinyal PWM berfrekuensi tinggi, di mana lebar pulsanya diatur menggunakan metode SPWM, sehingga rata-rata tegangan mengikuti bentuk gelombang sinus. Sinyal PWM ini kemudian dilewatkan melalui LC filter yang berfungsi menyaring komponen frekuensi tinggi dan hanya melewatkan komponen frekuensi dasar, sehingga keluaran yang muncul berbentuk sinus yang bersih dan stabil. Dengan bentuk gelombang yang lebih murni dan THD rendah, inverter sine wave aman digunakan untuk peralatan elektronik sensitif seperti komputer, motor listrik, dan peralatan medis. Kemudian ada juga Arduino Mega, yaitu Arduino Mega 2560 adalah papan mikrokontroler berbasis chip Atmega 2560 dengan arsitektur 8 bit dan kecepatan clock 16 MHz. Board ini dirancang untuk proyek berskala besar karena memiliki jumlah pin input atau outputnya yang sangat banyak, yaitu 54 pin digital, yaitu ada 15 diantara mendukung PWM dan 16 bit analog input serta 4 port komunikasi UART atau serial. Hardware Arduino Mega bekerja pada tegangan logika 5 volt dan dapat disuplai menggunakan konektor USB jack DC maupun pin FIN. Papan ini sangat cocok digunakan untuk robotika kompleks seperti printer 3D, sistem kontrol industri, otomasi, dan proyek akademik yang membutuhkan komunikasi dengan banyak sensor, aktuator, atau model serial. Ini ada beberapa spesifikasinya di bawah ini, yaitu up to 16 MIPS talk speed at 16 MHz, 56K bits, 4K bits EEPROM, 8K bit internal SRAM, 32x8 general port working register, real time counter with spare oscillator, 8 bit PWM channel, for programmable serial USART controller atau peripheral SPI serial interface A. Dan ini adalah bentuk dari Arduino Atmega sendiri. Di sini ada power jack, yaitu power regulator, USB port. Atmega ini adalah chipnya, otaknya. Ada ini di sini adalah analog pin. Di sini ada connecting seperti reset untuk reset, IOREF untuk tegangan, ground, dan pin. Di sini ada osilator. Nah, yang kecil 3 di bawah ini ada CSP4 Atmega 526. Nah, dan sebelah kanan ini adalah pin digital. Yang bawah ini adalah digital pin, dan ini juga digital pin juga. Berikutnya ada ESP32S2 Mini, yaitu adalah papan mikrokontroler berbasis prosesor Extensa 32 bit berkecepatan tinggi hingga 240 MHz dengan dukungan konektivitas Wi-Fi 2.4 GHz terintegrasi, sehingga sangat ideal untuk aplikasi Internet of Things atau IoT. Board ini bekerja pada tegangan logika 33 volt dan memiliki sejumlah pin GPIO multifungsi yang mendukung ADC, SPI, I2C, PWM, touch sensor, USB to OTG, serta berbagai protokol komunikasi digital lainnya. ESP32S2 Mini memiliki ukuran yang jauh lebih kecil dibanding Arduino Mega, namun memiliki performa lebih tinggi serta kemampuan Wi-Fi bawaan. Modul ini cocok untuk mengembangkan sistem otomasi berbasis internet, smart home, pemantauan sensor jarak jauh, dan perangkat IoT portable. Base ESP32 itu Wi-Fi IC, tipe C USB, 4 MB flash, 2 MB PSRAM, 27x-IO, ADC, DAC, I2C, SPI, UART, USB OTG,
Compatible with LOLENDE means compatible with MicroPython, Arduino, CircuitPython, and ESP-IDF, dan juga default firmware itu MicroPython. Ini adalah bentukan dari SP322 mini-nya. Nah, di sini ada beberapa pin, di sini di sebelah kanan dan kiri ini ada beberapa pin. Ada juga colokannya atau USB-nya. Kemudian kita akan lanjut ke sinyal sine wave, yaitu modulasi sinyal sine wave merupakan teknik yang digunakan untuk menghasilkan gelombang keluaran yang mendekati sinus meskipun perangkat hanya mampu menghasilkan sinyal digital seperti PWM. Prinsip dasarnya adalah membandingkan gelombang referensi sinus berfrekuensi rendah dengan gelombang membawa bentuk segitiga atau gigi gergaji yang berfrekuensi tinggi. Ketika sinyal sinus lebih besar dari carrier sinyal PWM berada pada kondisi high dan sebaliknya menjadi low, pola pulsa yang terbentuk adalah mengikuti bentuk sinus, sehingga meskipun sinyal berupa pulsa digital, rata-rata dayanya berubah secara halus menyerupai kurva sinus. Teknik ini sangat penting dalam inverter motor drive dan rangkaian konversi daya karena memungkinkan pembangkit tegangan AC yang lebih bersih, stabil, dan rendah harmonisa, atau seperti modulasi indeks, frekuensi switch, dan frekuensi fundamental menentukan kualitas sinyal sinus yang dihasilkan melalui teknik modulasi ini. Kemudian ada LC filter. LC filter adalah rangkaian menyaring rendah atau low pass filter yang terdiri dari induktor dan kapasitor. Induktor itu simbolnya itu L dan kapasitor itu C, dan digunakan untuk menghaluskan keluaran PWM agar menjadi gelombang yang mendeteksi sinus murni. Induksi bekerja dengan menahan perubahan arus secara cepat sehingga komponen frekuensi tinggi yang berasal dari switch PWM akan tertahan atau dilemahkan. Sementara itu, kapasitor bekerja meratakan perubahan tegangan dengan cara menampung dan melepaskan muatan sehingga tegangan ripple yang terbawa dari PWM menjadi lebih halus. Ketika keduanya digabungkan, LC filter secara efektif memblokir komponen harmoni switch yang berada di frekuensi tinggi, namun tetap meloloskan komponen fundamental seperti frekuensi 50 atau 60 Hz. Untuk mencapai hasil yang optimal, nilai N dan C harus dirancang sedemikian rupa sehingga frekuensi cut-off berada di antara frekuensi fundamental dan frekuensi switching. Dengan demikian, LC filter berperan penting dalam inverter dan sistem konversi daya untuk menghasilkan sinyal AC yang stabil, mengurangi gangguan elektromagnetik, melindungi beban, dan meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan. Ke 20 Hz sine wave, coba cek kita gelombangnya ke 51 Hz dan duty cycle-nya kita di 50%. Nah, nanti ini kan aligator. Nah, berdasarkan grafik oscilloscope-nya tuh seperti ini. Di Posisi voltage di jadi ini channel 1, ini channel 1 jelas tidak digunakan, kita menggunakan channel 2. Nah, kita akan gunakan channel 1 juga, tapi sebelum pin PW mana? Ini 910. Oh ini belum pas. Ini beli itu TV-in, mau ada TV-nya aja. N yang kita auto di nah terlihat jelas ya. Jadi sebelum di filter kapasitor induktor, sinyal itu masih memberikan riak yang kasar. Setelah di filter, dia memberikan gelombang yang sangat halus. Oke, udah kembali. Kita akan lanjut ke Oke guys, jadi kita menggunakan
mega. 250. Untuk percobaannya ini nanti kita melakukan sebuah percobaan. Di sini sudah siap jingkarnya. Kita matikan dulu channel 2-nya. Nah, oke, kita mulai percobaan 10 skenario secara otomatis. Oke, masuk ke Skenario pertama, PWM 10 kHz, Synwave 50 Hz, dan duty cycle 40. Percobaan kedua, PWM 10 kilo, Synwave 50 Hz, duty 90. Percobaan ketiga, 10 kilo, 100 Hz, 40%. Percobaan keempat, wis 5. Ini seperti itu. coba 61. Terserah lu, Bos. Nah, Percobaan ke-8, percobaan ke-9, percobaan ke-10. Kecepatan oh iya, kan terus detak gelombang lah coba. Dan setelah ini adalah 10 percobaan yang telah kita lakukan. Gunakan kemudian kita mau ini sudah terlihat di sini. Ini kita untuk variasi dia. Mekaniknya kemudian variasi ketiga 15, 50, 80. Variasi ketiga 20, 100, 50%. Variasi keempat 25 kilo, terlalu ikuti. Variasi kelima 25 kilo hertz, 50 kilo. Variasi keenam BBM frekuensi 30 kilo, Synwave frekuensi 50 hertz, dan duty cycle 30%. Variasi apa nih Razif? Kenapa Razif? 40 kilo, 75, 85%. Di tim distribusi bisa di 75 kilo hertz, 80 hertz, bisa 30 sangat penting. Jadi frekuensi 75 kilo, Synwave-nya 80 hertz, bisa 80. Sekian, terima kasih. Jadi ini percobaan menggunakan ESP32 S2 Mini atau Wemos Lolin S2 Mini. Kita sudah melakukan 10 percobaan dengan 10 varian yang berbeda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.